Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Azhar Zalika Nasution. Saya warga Salsabila RI. Saya Anu Lubis. Saya Zahra. Saya Ramlan. Saya Nazafina Putri. Saya Mulai Dharma. Saya Sandi. Saya Bibi. Dan di sini kami akan membawakan materi tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak seperti di daerah lainnya, yang kebanyakan memiliki otonomi daerah yang sama. Daerah Istimewa Yogyakarta ini berbeda. Daerah ini memiliki otonomi khusus atau yang biasa disebut keistimewaan Yogyakarta. Keistimewaan pertama yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dalam tata cara pengisi jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal ini, mekanisme pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan sistem daerah lainnya, di mana jika di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri menggunakan mekanisme penetapan, sedangkan di daerah lainnya menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah. Untuk memilih pemimpinnya, Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan sistem calon gubernur dan wakil gubernur, ditetapkan oleh DPRD dan kemudian disahkan oleh Presiden. Istimewa Yogyakarta juga memiliki hal yang khusus dalam hal pemilihan kepala daerah ini. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ditetapkan dalam Pasal 18 Ayat 1 Bagian C, dalam persyaratan calon gubernur ialah bertakhta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk calon gubernur dan bertahta sebagai Adipati Pakualam untuk calon wakil gubernur. Hal ini terdengar cukup asing karena jika di daerah lain siapapun boleh mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur asalkan memenuhi syarat dalam pencalonan. Akan tetapi di Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki tahta terlebih dahulu maka bisa mencalonkan. Berarti tongkat kekuasaan di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya akan terus berlanjut terus menerus di kalangan tahta Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam. Keistimewaan selanjutnya yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kewenangan pertahanan. Sistem pertahanan di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan sistem pertahanan di daerah lain. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan wewenang mengatur bidang pertahanan dan juga membuat peraturan tentang sistem pertahanan, khususnya dalam hak perolehan tanah. Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur salah satu aturan tentang sistem pertahanan, yaitu warga Indonesia yang non-pribumi tidak mendapatkan hak tanah sebagai hak milik sendiri seperti warga pribumi. Keistimewaan selanjutnya yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kewenangan kebudayaan yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut saya, hal ini sama saja dengan daerah lain, karena dapat dipastikan jika setiap daerah menginginkan agar kebudayaan tetap ada dan terlestarikan dan tidak ingin jika kebudayaannya dilupakan. Karena bagaimanapun, budaya adalah hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari setiap manusia.
Berdasarkan pembahasan otonomi khusus keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata walaupun mendapatkan keistimewaan, tetapi juga tetap saja ada masalah yang harus dihadapi daerah tersebut. Berbagai macam polemik hadir seperti ketidakadilan atas syarat pencalonan gubernur dan wagub, ketidakadilan atas hak tanah di daerah tersebut, jika dilihat dari latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yaitu Kesultanan Yogyakarta, Hadiningrat, dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsi yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan negara. Alhasil, wajar saja jika Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam sebagai penguasa di daerah istimewa Yogyakarta, karena sebelumnya hal itu milik mereka. Akan tetapi, jika dilihat dari pandangan hidup di masa sekarang, di mana keadilan harus ditegakkan, apakah hal yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah keadilan? Sampai kapankah hal keistimewaan ini akan berlaku di daerah istimewa Yogyakarta, yang dimana masih ada ketidakadilan di dalamnya? DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang menjabat saat ini adalah hasil pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Komposisi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019 sampai 2024 terdiri dari 10 partai politik di mana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 17 kursi. Pada pemilu 2014, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menempatkan 55 orang wakilnya yang tersebar ke dalam 7 fraksi dengan perolehan suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Produk domestik regional bruto per kapita Yogyakarta tercatat sebesar 36,5 juta rupiah. Jumlah tersebut menurun 3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 36,7 juta rupiah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan Yogyakarta tercatat sebesar 26,2 juta rupiah pada tahun lalu. Nilai tersebut juga menurun 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai dari 27,2 juta rupiah. Berdasarkan kabupaten kota, PDRB per kapita di provinsi tersebut paling tinggi berada di kota Yogyakarta. Secara ADHB, PDRB per kapita di kota Yogyakarta mencapai 82,5 juta rupiah. Sementara PDRB per kapita YHK di kota tersebut mencapai 61,97 juta rupiah. Adapun PDRB di per kapita Yogyakarta paling rendah berada di Kabupaten Gunung Kidul. Secara ADHB, PDRB per kapita di Kabupaten Gunung Kidul sebesar 25,32 juta rupiah.